Pemirsa Hasanah, seringkali kita mendapati video yang beredar tentang kematian seseorang saat beribadah. Ada yang sedang sholat tiba-tiba jatuh, ada yang sedang berkhutbah tiba-tiba meninggal, ada yang sedang membaca Al-Quran ataupun ibadah lainnya. Ada yang bilang, seseorang itu akan meninggal seperti kebiasaan dan perbuatannya selama di dunia. Jika perbuatannya baik dan terbiasa dengan kebaikan, dia akan meninggal dalam kondisi saat berbuat baik. Sebaliknya, orang yang di dunia ini perbuatannya buruk dan tidak pernah bertobat akan meninggal dalam kondisi buruk. Apakah yang demikian ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan jadikan ia beramal." Kemudian ada yang bertanya, apa maksudnya dijadikan ia beramal? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, dibukakan untuknya amal soleh. Kemudian Allah cabut nyawanya dalam amal soleh tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Maka seseorang yang meninggal ketika melakukan sebuah amal soleh, apapun bentuknya, entah itu murni ketaatan terhadap Allah seperti ketika sholat, ketika puasa, ketika haji atau umroh, ketika berzikir, ketika itikaf, atau hubungan baik sesama manusia, seperti menolong orang tua, menjenguk orang sakit, membantu tetangga, maka itu semua menjadi pertanda husnul khotimah. Bahkan, khusus untuk ibadah haji, ditegaskan, orang yang meninggal dalam kondisi berihram, kelak akan dibangkitkan dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Bacaan yang biasa diucapkan orang ketika berihram. Karena itu, jenazahnya tidak boleh diberi wewangian dan tidak boleh ditutup kepalanya. Dipertahankan seperti orang yang ihram, sesuai keterangan Ibnu Abbas, beliau menceritakan, ada orang yang ikut wukuf bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Arafah. Tiba-tiba ada orang yang terpelanting dari ontanya, jatuh hingga lehernya patah. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, mandikan dia dengan air dan bidara. Jangan dikasih wewangian dan jangan ditutupi kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam kondisi membaca talbiyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang yang meninggal saat ibadah sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Cara seseorang meninggal dunia berkaitan erat dengan amal perbuatannya selama di dunia. Begitu juga nanti ketika ia dibangkitkan, ia akan dibangkitkan seperti kondisinya ketika meninggal dunia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Hadis riwayat Muslim. Akhirat merupakan tempat pembalasan. Amal baik dibalas kebaikan, amal buruk dibalas keburukan. Dan pembalasan tersebut telah dimulai dari fase kematian. Perlakuan ruh orang baik berbeda dengan ruh orang buruk. Begitu juga ketika mereka dikubur. Amal baik datang menemani dalam rupa seorang yang rupawan dengan pakaian yang indah dan aroma yang wangi. Sedangkan amal buruk menjelma dalam bentuk yang sangat buruk, pakaian yang lusuh dan aroma busuk yang sangat menyengat. Orang yang soleh dimudahkan ketika menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur sehingga ia aman dari siksa kubur. Dan pemandangannya setiap hari adalah surga yang sangat indah. Sedangkan orang kafir akan kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat dan ia pun akan menjalani hari-harinya dengan siksaan yang amat berat. Dan pemandangannya adalah neraka yang kelak akan menjadi tempat tinggalnya. Balasan itu kemudian berlanjut ketika hari kebangkitan tiba. Saat semua manusia dibangkitkan dari istirahat kematiannya, maka bukan tidak mungkin orang yang meninggal dalam kondisi sujud dibangkitkan dalam kondisi sujud. Meninggal dalam kondisi puasa dibangkitkan dalam kondisi puasa. Sebaliknya, yang meninggal dalam kondisi maksiat juga dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Hal ini tentu saja membuatnya semakin menderita karena ia akan ingat lagi kondisi dia di dunia dan balasan yang akan ia dapatkan kelak. Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam kondisi mabuk, ia akan menghadap malaikat maut dalam kondisi mabuk, dan juga menghadap malaikat mungkar dan nakir dalam kondisi mabuk. Dan kelak di hari kiamat, ia akan dikirim ke jurang di tengah neraka jahanam yang juga bernama mabuk. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.